Setiap ibu tentu mengharapkan persalinannya berjalan mulus, tapi bagaimana kalau di tengah jalan tiba-tiba dokter menawarkan opsi tindakan tertentu karena dirasa perlu? Gimana nih caranya membuat keputusan? Halo, selamat datang di Kriwil Lab. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal bagaimana sih caranya mengambil keputusan di tengah-tengah persalinan. Karena persalinan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita duga dan kita ramalkan. Bisa aja di tengah-tengah tiba-tiba kita dimintai persetujuan untuk dilakukan induksi, SC, episiotomi. Kita nggak pernah tahu. Nah, gimana nih supaya kita siap dan bisa mengambil keputusan dengan baik gitu ya. Pertama yang perlu kalian ketahui adalah dokter atau bidan itu sebenarnya setiap mau melakukan tindakan itu pasti minta persetujuan atau informed consent. Gak mungkin mereka akan melakukan tindakan begitu saja tanpa kita setuju gitu. Kalau misalnya pasiennya nggak sadar gimana Bu Bit? Biasanya akan minta ke wali atau yang nunggu gitu. Jadi tetap mereka itu akan minta persetujuan. Nah, kadang-kadang ketika diminta persetujuan kita bingung. Ini aku setuju apa enggak ya? Ini aku mau apa enggak ya? Ini kira-kira gimana ya kalau misalnya aku menolak, gimana ya kalau aku menerima? Aduh, yang bener yang gimana gitu. Sehingga akhirnya kita pasrah. Kayak ya udahlah, mana yang terbaik menurut dokter atau bidan aja gitu. Tapi kadang kita ngomong begitu hanya di mulut saja. Di hati kita ragu-ragu, ini bener nggak ya keputusan yang aku ambil gitu. Padahal sebenarnya yang namanya persalinan tentu pengalamannya itu adalah milik ibu. Keputusannya tentu saja milik ibu. Ibu punya power gitu ya untuk mengambil keputusan. Jadi tips kali ini silahkan disimak supaya kalian nanti kalau tiba-tiba disodorin, Bu, ini mau dilakukan tindakan ini, setuju atau enggak, kalian bisa memutuskan dengan pikiran yang lebih jernih. Bagaimana tipsnya? Yaitu use your brain. Bukan brain otak, tapi memang akan memakai otak untuk berpikir sih ya ibu-ibu. Brain ini adalah singkatan ya. Yang pertama adalah benefit. Jadi silahkan ditanyakan, dipikirkan, dipertimbangkan apa benefitnya, apa keuntungannya, apa manfaatnya kalau tindakan tersebut dilakukan. Contoh, misalnya kalian mau di episiotomi, digunting perineumnya ya, karena mungkin pembukaannya sudah lengkap tapi janinnya nggak turun-turun karena janinnya gede dan perineumnya kaku. Kalian tanyakan apa sih manfaatnya kalau dilakukan ini. Oh, nanti janinnya jadi cepat turun. Oh, nanti robekannya nggak sampai anus misalnya. Dengan kalian tahu apa itu benefitnya, apa itu manfaat dan keuntungannya untuk kalian dan untuk bayi, maka biasanya akan lebih mantap dalam mengambil keputusan tersebut. Jangan lupa ya untuk ditanyakan benefitnya apa untuk saya, benefitnya apa untuk bayi saya kalau tindakan ini dilakukan. Nah, yang kedua adalah risk atau resiko. Semua tindakan itu pasti ada keuntungannya, ada manfaatnya, tetapi juga ada kerugian dan resikonya. Ini seperti mata uang, punya dua sisi. Nah, biasanya nih karena pengen di ACC aja sama pasiennya, dokter atau bidan tuh cenderung akan kasih benefitnya tuh yang banyak gitu. Tapi kadang-kadang kalau nggak ditanya, mereka mungkin akan terlupa atau terlewat menyampaikan resiko dari tindakan tersebut. Jadi tanyakan, resiko dari tindakan ini apa? Gitu. Misalnya tadi episiotomi, resikonya apa? Oh, resikonya jadi punya luka ruptur perineum. Resikonya mungkin saat diepis terasa sakit. Mungkin penyembuhannya akan lebih lama, mungkin penjahitannya akan lebih lama, dan sebagainya. Tanyakan benar-benar detail apa itu resikonya. Dan setelah kalian tanya resikonya sama dokter atau bidan, tanyakan ke diri sendiri. Kalian sanggup gak mengambil resiko tersebut? Berani gak mengambil resiko tersebut? Kalau misalnya yang terburuk resikonya itu terjadi, kalian siap gak? Gitu. Walaupun kita tahu ya, yang namanya resiko itu tidak selalu terjadi gitu. Tapi siap gak kalau seandainya resiko itu terjadi? Nah, itu perlu kalian pertimbangkan. Yang selanjutnya adalah alternatif atau pilihan lain atau second opinion gitu. Jadi kalau misalnya mau dilakukan suatu tindakan seperti misalnya, wah Bu, ini karena kontraksinya jelek, gimana kalau diinduksi saja? Kalian bisa tanya, alternatifnya apa kalau saya nggak mau induksi? Mungkin dokternya, oh ya sudah, bisa SC, atau mungkin bisa induksi alami dulu, dilakukan hubungan intim dengan pasangan gitu. Jadi selalu tanyakan alternatifnya, supaya kalian bisa memilih, supaya ada gambaran, oh kalau aku nggak mau begini, mungkin bisa begini. Gitu. Jadi misalnya, wah saya nggak mau nih kalau diinduksi karena kata orang sakit gitu. Gimana kalau misalnya saya SC aja gitu. Padahal SC juga ya kurang nyaman juga sama aja sih Bu gitu. Tapi dengan memilih itu kalian jadi lebih mantep gitu. Jadi nanti proses persalinan ini akan menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan. Beda dengan kalau misalnya kalian pasrah aja gitu. Nanti di belakang grundel gitu. Kok tetangga saya bisa diinduksi, kok saya langsung di SC gitu ya. Jadi sebaiknya tanyakan, ada nggak alternatifnya? Yang selanjutnya adalah I-nya, itu adalah intuisi. Jadi tentu saja semua dari kita itu punya feeling ya,
punya insting gitu ya, kira-kira kalau begini hatiku gimana ya, kira-kira kalau begini gimana ya gitu. Kayak misalnya tadi di episiotomi, waduh saya kayaknya kalau di episiotomi kok serem ya, saya kurang sek gitu. Kalau misalnya nggak usah di episiotomi aja gimana dok gitu. Jadi tanyakan dengan insting kita, hati kita. Atau misalnya waduh saya kayaknya kalau di SC nggak berani nih saya di kamar operasi sendiri, kalau di induksi dulu gimana dok gitu. Jadi selalu tanyakan insting kita, hati kita ini maunya gimana gitu, karena Tuhan udah kasih kita insting, udah kasih kita logika untuk berpikir. Jadi jangan pernah abaikan kata hati ya. Jadi ketika diskusi pakai hati, supaya apa? Supaya tadi tidak ada penyesalan yang timbul di belakang. Dan yang terakhir adalah nothing. Nothing itu maksudnya adalah kalau misalnya tindakannya dipending dulu, bisa nggak? Kalau misalnya tindakannya ditunda dulu, apa yang akan terjadi? Apakah ini sangat urgent atau sangat emergency, atau bisa kita tunda dulu? Kayak misalnya nih, sudah 40 minggu, sudah HPL, terus kita cuk USG kan, terus dokter bilang, wah ini diinduksi aja bu, atau wah ini SC aja bu. Nah kita bisa memilih opsi nothing. Dok, kalau misalnya ditunggu sampai 42 minggu, masih memungkinkan nggak? Plasentanya masih bagus nggak? Ketubannya masih bagus nggak? Janinnya masih bagus nggak? Gitu. Jadi kita tanyakan, kita bisa nggak sih menunda opsi itu gitu? Atau ini sangat emergency sehingga tidak bisa ditunda? Nah, kalau misalnya dokter, wah oke, nggak apa-apa ditunda, ini masih semuanya masih bagus bu, nanti 42 minggu kesini lagi untuk USG ya, semoga sebelum 42 minggu sudah lahir. Nah, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dokter, wah ini emergency bu, soalnya detak jantung Daninya sudah jelek, sudah di bawah 120, kemudian plasentanya sudah menua, ketubannya sudah sedikit, nah itu berarti emergency, jadi tidak bisa ditunda. Jadi selalu tanyakan sama dokter atau bidannya, bisa nggak bu ditunda gitu ya. Nah itu tadi si brain yang mungkin bisa kalian jadikan acuan ketika kalian ditawarin suatu opsi ya, ketika mau membuat keputusan dalam persalinan. Selalu tanyakan apa keuntungannya, apa resikonya, ada pilihan lain tidak, kata hatinya mengatakan bagaimana, dan boleh nggak sih kalau ditunda dulu sambil saya mikir-mikir, sambil saya merenung, siapa tahu pas sambil nunggu akhirnya bayinya lahir, akhirnya kencing-kencingnya datang, kan kita juga nggak tahu gitu ya. Tetapi ingat, dalam berdiskusi selalu perhatikan saran medis, selalu perhatikan kondisi medis kita. Jadi ya jangan terlalu ngeyel juga gitu ya bu. Jadi kita boleh punya keinginan, kita boleh punya rencana, tetapi selalu sinkronkan dengan keadaan kita. Kayak tadi misalnya, wah saya nggak mau SC, tapi ternyata denyut jantung janin kita sudah semakin lemah. Masa iya kita mau masuk di nothing alias menundakan? Ya tidak mungkin gitu. Jadi tetap gunakan logika kita, tetap diskusi dengan yang berwenang dan yang profesional. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga cukup membantu nanti ketika hendak membuat keputusan-keputusan penting dalam persalinan. Semoga persalinannya lancar, sehat ibu dan bayinya. Sampai jumpa.